dengarlah hai orang-orang Roma atau orang Timotius atau Galatia atau Korintus, bahwa yang mati itu adalah kedagingan Tuhan. Ini baru mungkin terbatal. Yang saya mau pertegas sebelum saya menjelaskan yang lain, kita diskusi lebih jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Midam dari mana-mana aja ini Kak Midam, kok baru muncul? Assalamualaikum Bunda. Ya. Ya izin dulu Kak Midam ya, Afan ya, nanti Kak Midam tambahi karena saya ini juga masih belajar gitu kan. Jadi justru ini Kak Midam yang saya pertanyakan adalah menurut Paulus yang mati itu adalah Tuhan, seperti di 1 Korintus 6 nomor 14 tadi, ataupun di Kisah Para Rasul 2:36 menurut Lukas, ataupun di Roma 10 nomor 9, atau di Roma 14 nomor 9, atau di Filipi 2 nomor 11. Nah justru ini yang saya tanya, yang mati itu apakah Tuhan atau manusia? Jadi kalau mereka menjawab itu kedagingannya, ternyata di Bible nggak pernah kita menemukan bahwa yang mati itu adalah kedagingan gitu. Nah tetapi kalau Tuhan mati ini justru dipertegas sama Paulus. Nah ini yang saya mau, ini kami yang saya mau kepastian sebelum kita jauh, pastikan dulu yang Tuhan yang mati ini siapa sebenarnya, Tuhankah atau kemanusiaan? Dan kalau kemanusiaan nggak apa-apa, tapi perlu ada ayat gitu loh kan supaya nyambung. Silakan. Gini konsepnya itu, kenapa kata abang bilang tadi kan itu patokannya dalam Korintus tadi, Tuhan Yesus itu disalib. Oke, sebenarnya gini, kita perlu tahu siapa yang menulis Alkitab ini dulu, ya kan? Kenapa disebut Yesus itu sebagai Tuhan, 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 Tuhan itu dulu. Oke, kalau misalkan orang Yahudi atau orang imam-imam Farisi yang menulis Alkitab ini, ya kan, itu pasti menyebutkannya Yesus itu sebagai manusia, ya kan. Tetapi konteks yang di sini itu menuliskannya oleh nabi-nabi, oleh murid-muridnya dan rasul-rasulnya gitu. Makanya di dalam Matius itu semuanya menyebut Yesus itu sebagai Tuhan, 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 dan guru, guru, guru gitu. Konteksnya di situ, Bang. Oke, yang memang tidak ada dikatakan, ya kan, daging Yesus disalib secara secara langsung gitu, tidak ada langsungnya. Cuma perlu kita ketahui di sini, kalau di luar Alkitab kita masuk di dalam proses penyaliban di Yahudi atau melalui hukum Romawi ini, kita bicara tidak sesuai, tidak usah dibawa Alkitab dulu. Itu sejarahnya pasti itu yang manusia dihukum, kan gitu. Tidak ada roh atau segala macam, pasti daging yang disalib gitu, Bang. Itu maksud saya. Oke. Jadi sebenarnya ini kalau saya secara pribadi King Usup sama teman Kristen untuk Bible sendiri yang menjawab kalau kedagingan itu yang mati itu memang tidak ada. Yang menarik di sini sebenarnya saya tidak suka ada Bang, ada. Filipi 2 Bang, Filipi 2 ayat 6. Iya. Baik aku baca. Aku sudah di rumah ini, sudah pegang. Insyaallah Filipi itu saya hafal itu Bang, sampai 11 pun saya hafal itu. Iya. Itu dia mengosongkan diri gitu kan Bang ya? Iya. Yang dengar dulu Bang. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Jelas Bang itu. Benar itu. Tetapi ingat King Usup sama teman-teman Kristen, justru kita berdiskusi yang tidak punya sudah sampai hari kiamat ini karena surat-surat Paulus kan saya sudah pertegas tadi. Sementara dari perkataan Yesus sendiri itu tidak ada. Yang dirinya kosong di kayu salib, yang dirinya punya ketuhanan, tidak punya ada argumentasi dari Yesus. Nah inilah yang kita mengatakan di sini, berdialog di sini karena surat-surat Paulus, termasuk juga yang kamu jauh-jauh tadi menerangkan tentang hal makanan. Tapi bukan ke situ poinnya. Saya mau pastikan dulu ini. Karena menurut Yesus, Tuhan itu tidak mati. Yang menurut Paulus, yang tadi jelas di 1 Korintus 6 nomor 14 itu Tuhan yang mati gitu loh. Ya, supaya kita jangan jauh-jauh dulu. Jadi justru kalau kamu memakai Filipi 2 nomor 6 sampai 7 ini, yang mana yang betul ini perkataan Paulus? Tuhan yang mati atau dia mengusungkan pura-pura gitu.
di 1 Korintus tadi itu Paulus berbicara pada saat Yesus sudah bangkit. Dia berbicara kepada orang-orang di situ dan dia menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan yang sudah Masalahnya, bangkit. ya masalahnya sekarang King Osop, dari mana kira-kira Paulus tahu bahwa Yesus ini Tuhan? Kira-kira? Ya kan Coba saya tanya Anda. di kisah para rasul kan dia Yesus sendiri Ya, yang yes, kepada pintar dia. kamu. Pintar kamu. Sekarang saya tanya, yang mana lebih dulu? Kisah para Rasul 9 nomor 7, Kisah para Rasul 9 dari 22 nomor 9 itu atau Filipi 2? Yang mana lebih dulu? Sesuai ayat Alkitab yang ayatnya ayatnya itu ya. Ya pasti kisah para rasul lah. Nah, sekarang bagaimana si Paulus tahu bahwa dia kosong di kayu salib? Sedang ini Masalahnya kemudian ayat ini Masalahnya dia gini. tuliskan gitu loh. Masalahnya Nanti gini. Madam boleh nambahin, Madam silakan. Iya, kalau Nggak kami kan mau menambahkan apa-apa, sedikit. cari aja. Karena gini, sebenarnya apa ya yang membuat saya bingung itu gini. Coba dilihat apa saja sih yang Yesus lakukan sebelum dia disalib. Pertama dia berdoa kepada Bapaknya, Bapa tolong maafkan mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ada kontradiksi dari apa yang umat Kristen percaya hari ini bahwa Yesus mati di tiang salib untuk menebus dosa. Tapi sebelum dia disalib, dia berdoa kepada Bapaknya untuk meminta yang menyalib itu diampunkan dosanya. Nah, kita kan di sini orang-orang yang ya tidak mungkin IQ-nya sangat Kamidam, tinggi, tapi kan mohon maaf, Kamidam yang kita bahas di sini ketuhanannya Kamidam yang mati itu sesuai dengan tema Tuhan bisa mati. iya, maksudnya kan kita berpikir begini ya, kalau memang dia Tuhan sendiri, padahal kan orang Kristen bilang bahwa dengan darahnya dikorbankan, dosa manusia ditanggung. Tapi lihat saja apa yang dilakukan Yesus sebelum dia mati. Dia berdoa kepada Bapa untuk meminta ampun kepada orang yang lagi tidak tahu apa-apa. Maksudnya, Bapa ampunkan dosa mereka yang tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Nah itu kan apakah itu tidak kontradiksi? Maksud saya itu bertautan. Kalau memang dia Tuhan sendiri kan berarti tidak sesuai dong dengan apa yang dia ritualkan, apa yang dia lakukan sebelum dia disalib dengan apa kepercayaan umat Kristen hari ini gitu loh. Jadi sama sih kalau memang misalnya umat Kristen menganggap dia seorang Tuhan atau seorang Bapa itu sendiri. Kenapa dia melakukan itu? Dia berdoa loh gitu loh, Dek. Begini, Pak, Ibu, begini, Bu. Tadi kan sudah dikatakan dia telah mengosongkan diri dari kealahan. Artinya ketika dia di atas kayu salib dia berdoa kepada Bapa yang telah keluar dari dirinya itu sendiri yang telah dikosongkan itu, Bang. Bu. Begitu. Sebenarnya Dek, saya menghargai apa pendapat kamu. Tapi kalau kamu berbicara dengan hati kecilmu dan jujur berkata, sekarang kita nggak usah jauh-jauh nih. Saya mau berjuang ya, saya ini berperang ke timur-timur misalnya. Pasti dalam pikiran saya dua, hidup atau mati. Tapi saya tahu dong kalau memang saya dalam keadaan sudah tersini ya udah saya mati gitu. Tapi saya nggak mungkin tidak mungkin seperti kayak kalau kamu bilang tadi dia itu kemanusiaannya yang seperti itu. Kemanusiaan yang seperti itu kan ketika dia di bumi. Tapi kan dia masih mempunyai essence Tuhan. Ya, kalau kamu anggap dia itu adalah Tuhan dan bahkan dia adalah essence Tuhannya, dia nggak akan nangis dan berdoa untuk orang yang salah. Untuk orang yang kan dia berdoa. Coba dilihat aja di dalam Alkitab juga sebelum sebelum dia disalib, apa sih yang dia lakukan? Dia berdoa kepada Bapa untuk meminta maafkan dosa mereka yang tidak tahu apa-apa. Nah, itu kan coba, apakah itu tidak kontradiksi menurut Anda gitu loh? Iya, dia berdoa, Bu. Dia berdoa kepada Allah. Saya tidak menyerang Anda sih karena kan Pada Allah yang tadi Anda ya. yang tadi begini. Bentar, Iya, dia berdoa kepada Allah yang Allah yang dengar dulu, Bu. Dia berdoa kepada Allah yang mana? Allah yang tadi yang aku katakan tadi, yang telah mengosongkan diri itu, yang telah keluar dari Yesus. Begitu. Ya, sebenarnya penjelasan itu kan harusnya berdasarkan kitab suci Anda sendiri, bukan perkataan kita gitu loh, Dek. Bisa saja kita memberikan
opini tentang apa saja tentang kejadian A, B, C, D, E, F. Ah. Tapi kan ini tidak tentang opini kita, tapi balik kepada kitab suci itu sendiri. Apa sih keterangan dalam kitab suci tentang kejadian ini? Gitu loh yang kami mau bahas. Ya, tadi Ibu katakan sebelum dia mati. Ya, dia katakan begitu. Ya, itu Bukan kan cuma memang itu Bu yang dia realitas, yang deh. bukan Coba baca dengar di dengar dalam dengar kitab dengar dulu Bu, Kan dengar emang dulu. itu terjadi. Dengar dulu. Iya, Cuma dengar bukan cuma saya, itu yang dia dengar katakan. kali. Iya, iya. Terakhir dia katakan apa, Bu? Sudah selesai. Apa yang sudah selesai situ, Bu? Sudah selesai. Baru dia mati, Bu. Yang sudah selesai itu apa? Bapak, ampunilah Karya, mereka, sebab karya, mereka karya tidak tahu keselamatannya. apa yang mereka perbuat. Coba baca, Pak. Ada 7 perkataannya. Lagi ke Iya, Bapak, iya. Yang ampunkanlah iya. mereka. Yang sebab mereka yang terakhir tidak itu tahu apa dia yang katakan? mereka perbuat. Kedua, Iya, yang terakhir sesungguhnya apa? hari ini juga Iya. engkau akan ada bersama dengan aku di dalam alam Firdaus. Kan dia berdoa. Yang- Dan sesungguhnya Ya. hari ini juga engkau Ya. akan bersama aku. Nah, kalau dia Ya. esennya sendiri, dia tidak akan berkata seperti itu, deh. Iya. Yang terakhir apa dia katakan, Bu? Yang terakhir. keempat, Bapakku Oh, Allahku, Allahku, iya. mengapa engkau meninggalkan aku? Aku haus. Sudah selesai, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi sebenarnya gimana Yang ya? terakhir dia? apa, Bu? Dia katakan. Iya, Yang gini, terakhir apa bentar. dia Dia katakan? begini. Kalau dia adalah Bapa Terakhir itu dia sendiri, dia kata- tidak akan berkata, ya Dengar. Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dia tidak akan berkata gitu, kan dia esensnya Bapa itu sendiri. Masa Tuhan berkata kepada dirinya Tadi sendiri, sudah akan Iya. kuserahkan tanganku dan nyawaku kepadamu. Lah, kalau saya itu adalah orang itu sendiri, saya nggak bilang berkata begitu dong, Dek. Tidak mungkin dong. Bahkan Kalau gini, Jadi Bang dia Stefan. telah saya adalah Tuhan. Jadi dia Sebentar. begini, Saya Bu. ini- sebentar. Dia Sebentar, saya ini perempuan, ya. Saya menyamar jadi laki-laki gitu ya. Nah, nggak mungkin dong saya bilang, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lah, dia ini esennya Tuhan loh. Kok ngomong untuk siapa itu dia? Cobalah kita pikir aja logika, Pak. Maaf ya. Gini Bang Stefan, gini Terserah Bang pandangan Stefan. Anda. Bang Stefan, saya mau nanya nih. Dari tadi kamu menyatakan bahwasannya dengan kemanusiaan dia telah mengosongkan dirinya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi sekarang wabarakatuh. di sini pertanyaan saya, Oh, ini Bang kosong di sini apa maksudnya? Berkata. Hasan. Ya. Nggak, jangan ke situ dulu Bang Hasan. Karena saya mau kembalikan aja ke tema ini sebenarnya. Nah, kalau siapa yang sudah turun itu, King Usup, mungkin dia sudah berusaha ya sebaik mungkin menjelaskan. Bang Stephen, menurut kamu referensi yang didapatkan oleh Paulus ini atau Lukas di Kisah Para Rasul ini yang mana lebih dulu? Pengetahuan Paulus bahwa Yesus itu kosong atau justru nanti setelah Paulus bertemu dengan Yesus? Mau ayatnya Bang? Kalau mau ayat saya kasih gitu. Bang Budi kemana Coba apanya? ulang. Bentar. Bang Budi. Ya, Oh, Oke. itu biasa oten-oten pada pengecut dikasih tahu ayat-ayatnya pada yang ngebenet saya gitu. Biasa itu. Iya, iya. Sekarang namanya bukan Budi lagi, namanya Udin Kampleng nama saya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. yang Madam, assalamualaikum Madam. Masya Allah, nih tolong di follow. ini saudara kembar saya nih Hidayah ini, Masya Allah. Lanjut. Oke. Gini Bang Stephen. Dikatakan di Filipi 2 nomor 6 itu, dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah mengosongkan dirinya, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ini menurut Paulus ya, sehingga dia berani menulis di 1 Korintus 6 nomor 14 bahwa yang mati itu ternyata adalah Tuhan. Sekarang saya mau tahu Bang, ayat ini yang mana lebih dulu diterima oleh Paulus? Apa dia setelah berjumpa Yesus atau dia menyaksikan Yesus di salib Bang? Dia berjumpa dengan Yesus. Dia tidak pernah menyaksikan penyaliban Yesus. Oke. Pernah Dia berjumpa dengan Yesus kan? Kisah Para Rasul 9 nomor 7 yang kemaksud. Ya toh? Siapakah engkau Tuhan? Katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Betul Bang? Stephen? Ya Iya. kan? Oke. Iya. Sekarang coba jujur sama saya.
di mana kemudian perintah dari Yesus memberitahu sama Paulus bahwa tuliskanlah bahwa aku telah kosong, diriku kosong di kayu salib. Dalam keadaanku sebagai manusia, aku kosong di salib itu. Di mana kira-kira ayatnya ditemukan perkataan Yesus kepada Paulus semasa pertemuan itu ke Damsyik? Begini Bang, Gimana? Paulus itu kan diutus oleh Yesus, dipakai sebagai alat untuk pemberitaan kebenaran firman. Nah, Paulus, Yesus sendiri yang menyuruh dia kebenaran tentang kebenaran ya. Jadi semua yang dia tulis itu adalah tuntunan Roh Kudus, ilham Roh Kudus, ilham Allah sendiri. Baik. Iya. Ketika Anda mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Paulus itu adalah kebenaran, saya belum ke ayat. Ayatnya Paulus itu nanti saya kasih tahu juga. Sekarang di mana kemudian kebenaran perintah dari Yesus bahwa dia kosong di kayu salib, Bang? Kebenaran itu dari mana Paulus dapat itu? Saya masih di sini nih, saya belum pindah topik ini. Iya, Karena ini yang membuat kita seperti ini aku katakan berdiskusi tadi gitu. karena tuntunan Roh Kudus, Bang. Oh, di mana itu Tuntunan Bang Roh kira-kira? Kudus. Karena Apakah tuntunan- ilham lihat dari Allah. Menurut kalian kalau dia esernya Tuhan, dia berdoa kepada Bapaknya seperti ini. Jangan sambung-sambung dulu, Bu. Nanti dulu Bang, kami nanti dulu saya arahkan dulu dia ini. Itu kalau itu sudah jelas. Nggak usah marah, Pak. Ini kan memang realita, nggak usah marah. Kita diskusi. Itu memang betul itu. Santai aja, Di Lukas Pak. 24 nomor 44. Ya, tapi gini. Bang Stefan bahaya, Badam. Iya. Enggak, ini kan saya enggak nyerang, saya cuma tunjukkan aja tuh. Indah, bukan nyerang kok, tapi biar kita terarah, jadi nanti digantikan sama saya. Nanti saya mau kelar dulu nih kami Dam. Jadi gini, Jadi itu karena tuntunan Roh Kudus. Jadi segala tulisan yang ada di sini ada tuntunan Roh Kudus. berarti Roh Kudus Ilham itu menuntun Allah. Paulus, Bang Stephen, Roh Kudus itu menuntun Paulus mengatakan bahwa Paulus pada saat Ya. Yesus disalib itu kosong gitu. Iya. Oke, kosong ya. Karena kebenaran ya, Yesus kan sudah bilang dia akan menyampaikan kebenaran. Jadi apa yang di sini semua itu adalah kebenaran, Bang. Iya. Oke, Selesai. oke. Iya. Oke. Nggak perlu dibantah-bantah lagi, kebenaran Enggak, semua saya tidak ini, Bang. bantah kok. Saya tidak bantah kok. Saya oke. tidak pernah Iya. mengatakan itu tidak benar. Cuma di sini referensi kan kita gali gitu. Karena gini Bang Stephen, kita ini kan diskusi, dialog. Dan yang harus kita pahami, apalagi kalau kita-kita yang di atas kumal ini bukan belajar Bible. Justru dari Kejadian sampai Wahyu, insya Allah mudah-mudahan saya masih ingat itu sedikit-sedikit. Sekarang perintah dari Roh Kudus ini yang menuliskan bahwa wahai Paulus, ini Roh Kudus yang berkata-kata pada saat Yesus itu disalib, dirinya itu kosong sebagai manusia, itu perintah dari Yesus, gitu Bang ya? Betul ya? Halo? Gimana Bang Stephen? Iya. Roh Kudus itu mengatakan bahwa Baiknya kita baca, Bang. 2 Korintus 3. 2 Korintus 3. Coba dibaca Bang. Itu surat Paulus lagi kalau tidak salah itu. Iya. Mm-mm. 2 Korintus 3. Tunggu, Kenapa aku sih lihat Bang lagi. Al perbedaannya surat Paulus dengan surat apa itu? Surat-surat kanonik ini, kanonik masih kita mendapat referensi perkataan dari Yesus. Tetapi adapun kita temukan di Kisah Para Rasul itu sebanyak 16 ayat yang mirah, tetapi kita boleh gagalkan dengan narasi-narasi dari Yesus. Ini contoh ya, contoh. Bila mana dituliskan di Kisah Para Rasul 2:36 bahwa seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ini kan suratnya Lukas. Nah, yang dituntun di sini oleh Roh Kudus yang mengatakan Yesus Tuhan yang mati ada 2 orang, Lukas sama Paulus. Nah, kenapa ini bertentangan? Karena sudah jelas ya, Yesus itu penegak pelaku hukum Taurat. Seperti yang dia jelaskan di Yohanes 7 nomor 19 sampai 22. Atau di Matius 5 nomor 19 sampai 20. Atau di Yohanes 5 nomor 45. Lukas 16 nomor 17. Bapak pula yang menjawab. Gimana Bang? Oke, aku baca ya. Bertanya, tapi Bapak pula yang menjawab. Iya, karena alhamdulillah Bang, Bible masih saya ingat sedikit gitu. Oke, aku baca ya tadi. Iya, silakan Bang. Gitu doang. Bang Hila, aku baca ya. Iya, silakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat
untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi segala tulisan-tulisan ini adalah ilham Allah. Ilham itu inspirasi Allah. Oke. Nah, jadi Sekarang- semua ini adalah benar, Bang. Oke, baik. Jadi oleh karena keketuhanan ini masih kita mipit, saya Bang sekarang ketika data itu pasti saya lawan dengan data. Mohon maaf, karena Allah sudah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 82, dan tidakkah mereka memperhatikan Quran, jika sekiranya Al-Quran bukannya datang dari Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang begitu banyak. Sekarang Bang coba dibaca juga di 2 Korintus 11 nomor 17. Apakah itu firman Tuhan Bang? 2 Korintus 11 nomor 17. Abangku Bang Budi, nanti dilanjut ya. Saya mau ini aja jawabannya nanti. Bang Al mau kemana? Ayo Bang, lanjut. Enggak, Lanjut, saya Bang. di sini aja. Lanjut, Tapi saya lanjut. kasih kesempatan kepada abangku Oh. juga, kan mau ngomong juga itu. Oh iya boleh. Di 2 Korintus 11 nomor 17 Bang. terkentang. Iya nggak apa-apa madam. Tapi nggak sakit kan jatuhnya madam? Ya mungkin beliau Bacain sedang aja deh. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. jeda. 2 Korintus 11 nomor 17. Sekarang dia mengatakan tadi bahwa semua yang ada di Alkitab di Bible itu adalah kebenaran firman Tuhan. Tetapi kenapa di sini dikatakan oleh Paulus bahwa apa yang dia katakan bukan firman Tuhan? Ini firman Tuhan juga atau tanda tanya gitu atau gitu. Silakan abangku, silakan tafadhal. Saya ini Masya kasih Allah. persilakan. Ini jelas ya. Saya ulang lagi, apa yang aku katakan ini kata Paulus, 2 Korintus nomor 11, pasal 11 nomor 17. Paulus menyatakan begini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi itu bukan firman Tuhan yang ada di kitab ini. Gitu Tadi ya. Tadi Bapak yang di bawah bilang kalian ini bertanya tapi kalian yang menjawab. Jadi begini Pak, kita kan orang-orang yang sama-sama membaca Bible dan kita membahas berdasarkan Bible Bapak itu sendiri. Kita bukan karang-karang. Jadi kalau ada pengertian teman Bapak berkata B padahal di dalam kitab itu adalah A, itu kita kan wajib bertiktok ria untuk menjawab bahwa salah loh yang kamu bilang. Itu loh jawabannya di sini bukan menghina loh. Madam, kita kasih kesempatan pertanyaan dari Bang Budi biar si Salib yang jawab. Salib, Ya. Salib. Bentar, nyimak aja dulu. Oh, iya. Lu nyimak dulu. Dari tadi Ya udah, kita nggak apa-apa. udah bisa jawab. Oh, Nggak apa-apa dia Kita butuh waktu teman, nggak apa-apa. Karena kan dia kayaknya membaca, jadi bagus. Kita Nggak doain aja apa-apa. jam 1 ke atas kan bisa sadar. oke, saya tambahin aja omongannya Madam. Begini ya, abang-abang yang dari pihak Kristen. Ada di dalam kitab Anda, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Saya ambil analogi begini bang, murid nih ya, murid, nggak keluar dari konteks. Saya mau masuk SMP bang, mau belajar fisika, ya. Lalu abang harus mengimani buku fisika, harus menjalankan fisika. Orang saya baru mau masuk bang ke SMP, abang tanyakan tentang fisika, abang tanyakan tentang rumus EMC kuadrat, tentang rumus cemeng-cekung dan cembung. Ya kelepek-kelepek lah anak yang mau masuk SMP bang. Katanya kami disuruh jadi murid-murid Yesus, ya kan? Nah, pada saat kami mau disuruh oleh Yesus untuk menjadi murid-muridnya, bisa gak Anda menjelaskan kepada kami? Karena kami ini baru mau masuk jadi murid Yesus. Saya baru mau masuk SMP. Bisa gak Anda jelaskan kitab Anda yang bernama Bible itu, supaya kami bisa masuk SMP? Ya, sekolah menengah penginjilan. Bisa nggak? Jangan Anda harus mengimani. Gimana mengimani? Orang masuk aja gue belum. Janganlah, jangan istilahnya jangan mencari suatu ngeblunder untuk apa? Untuk nggak bisa jawabnya Anda sehingga Anda mengatakan seperti itu diketawain sama orang-orang kita. Nggak, tapi kan Ya. kitab mereka namanya bukan Injil, Bible. Bible itu Biblos atau
book of book atau note makanya tertulisnya Gini Bunda, according kita sih ngikutin apa kata mereka aja yang ada di kitabnya. Injil lain kita kan nggak keluar dari konteks, Bun. Bodoh amat mau bilang Injil kayak mau apa, yang penting kita udah baca. Jadi gini ya Bang ya, apabila ada seseorang yang bertanya, artinya orang ini udah baca. Seorang murid bertanya kepada guru, Anda kan disuruh jadiin kami ini murid-muridnya Yesus. Anda ini jadi guru. Pada saat seorang guru Anda ini menjadi guru, memberitahu kepada kami bertanya, Anda harusnya jawab. Artinya apa? Murid ini cerdas karena membaca kitab Anda, membaca buku dari fisika, kimia, antropologi Anda semua. Anda jangan menjadikan kami seperti anak PAC, Yayasan Pendidikan Anak Cacat. Anda katakan A, B, C, nganga aja. Enggak, kami orang sehat. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari kami, Anda memiliki kewajiban sebagai anak-anak Yesus itu memberikan penjelasan pada kami, bukan mengimani dulu. Pahami dulu ayat yang itu dah, yang untuk menjadikan segala bangsa menjadi muridku. Biar paham gitu loh. Tapi itu perintah kisah Yesus ya. para rasul kan dia dilarang pergi ke Asia. Ya. 16:6. Bunda jangan dilarin ke sono dulu, Bun. Satu ayat dulu, Bun. Ini kan istilahnya ini kan penangkar, Bun. Bunda. Sabar, Bun. Bunda ya. Mana Bunda nih? Sabar, Bun. Sabar, jangan ke sono dulu. Nah, itu ya. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Tuh celaka tuh Bang, hati-hati Bang. Nah, terus di ayat yang 2 Korintus 11 tadi, 2 Korintus 11 nomor 17 yang dikatakan saudara kembar saya ini ya. Ini apa yang aku katakan? Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi menurut siapa itu? Ayo, jangan membaca itu kayak membaca komik. Ini kitab suci loh. Diteliti satu perkata lain. Teliti. Kok bisa huruf kita teliti? Ini tulisan Indonesia. Gampang dipahami. Ayo Bang Stephen, ayo Bang Salim. Ayo dong, jangan diem dong. Ayo. Ingat perkataan Paulus 1 Korintus 9 ayat 16, celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Tuh. Ampun. Ayo Bang Stephen. Kalau kamu mau ngomong itu baca dulu dari 1 Korintus 1 Korintus. Gini Bang, sorry Bang. Gini. Saya ini anak baru mau masuk SMP Bang. Saya coba tuh dulu membaca baca, Bang. itu semampu saya Bang. Abang yang sebagai dosen saya Bang, sebagai guru SMP saya Bang, ajarin saya Bang. Saya anak SMP Bang. Coba baca Gitu dulu. Bang. Ya. Aduh, udah malam aku turun lah ya, ngantuk loh. Madam. Jangan gitu dong, Madam. Nggak semangat lah, nggak ada Madam mah. Nggak semangat lah. Udah kalau gitu saya juga tidur deh. Maksudnya nggak apa-apa sih. Maksudnya begini, Stephen gitu loh. Nggak apa-apa sih. Ini adalah suatu referensi yang mungkin kamu boleh baca lagi. Kamu nggak perlu mempercayain kita. Cukup tulis aja reference dan kamu nanti baca lagi gitu loh. Karena kadang gini loh teman-teman. Misalnya nih, saya minum kopi, tapi ada teman bilang itu bukan kopi, itu teh katanya. Nah, mau sampai mati juga saya bilang ini teh, kalau dia ini kopi, kalau dia merasa itu teh kan saya wasting my time kan. Jadi ya udahlah, gitu loh. Madam lupa ya sama saya ya. Ingat gak Madam? Salib. Marah-marah Iya, Madam. itulah suara kamu pasti selalu spesial kan. Salib. Allah Dua orang yang iya. Salib. Iya, siap Madam. Katolik ya bang panggilnya. Iya, dari tadi dia mau bacakan 1 Korintus. Coba baca dulu Bang. Bang Salib. 1 Korintus berapa? 9 ayat 16. Isi Salib yang baca, dia kan guru. Oh iya, silakan. Betul. Bukan guru dan tuan. Bukan, dia guru dan Dan kalau maksudnya gini loh, kalau kita mau jujur aja ya, sepanjang Yesus itu hidup dari dia lahir sampai dia akhirnya disalib, sebelum dia disalib, satu kata pun dia tidak pernah berbicara dirinya itu seorang Tuhan ya kan. Jadi kan sumbernya itu jelas dan itu tertulis di dalam Bible. Jadi kayaknya ya saya nggak ngerti lah. baca dulu Bang Salib. Baca dulu Bang Salib. Makanya itu kan ada judul gitu Bunda, ya kan? Bang Salib. Bang Salib.
Bacakan dulu, saya mau mendengar dulu 1 Korintus 9 Mohon ayat 16 tadi yang kamu mau baca. Kata Bunda Iren, Yesus diangkat menjadi Tuhan itu setelah dia mati. Baca dulu Bang Salib, kok Tadi Bang Al udah bawa datanya. Udah selesai dulu Hasan, satu-satu aja dulu dibahas. Iya. Karena gini teman-teman Kristen ya, kita ini kan dalam kumal diskusi. Alhamdulillah bila kamu diam itu saya tidak memaksakan Bang. Tetapi inilah membuktikan bahwa mohon maaf ya, sama sekali mohon maaf. Kami-kami yang pernah Kristen ini justru lebih tahu itu Bible. Dan alhamdulillah karena Bible itulah yang membuat saya masuk Islam. Sebab itulah saya tanpa segan silu mengatakan walau hal yang titik dari kecil ataupun yang besar itu, yang penting ucapan dari Nabi saya yang mulia, yaitu Yesus. Iya. Tetapi dari titik kecil sampai titik besar, ketika dijabarkan dogma, ajaran-ajaran dari Paulus dan kawan-kawannya, itu pasti saya tantang. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan sama teman-teman tadi, kalau referensi dari Yesus itu sendiri, tidak pernah kita mendapat kode atau iming-iming penjelasan bahwa dia itu adalah Tuhan. Iya. Bahkan kematian Yesus ini sama sekali sudah ditolak langsung oleh Yesus. Tatkala kamu membaca Yohanes 8 29 di 28-29 di situ dikatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Namun celakalah ya dia yang kepadanya anak manusia itu diserahkan. Berarti alhamdulillah Allah itu berfirman, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tatkala Allah berfirman bahwa mereka itu tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan, tetapi orang yang diserupakan seperti Isa bagi mereka. Ini diperkuat lagi dengan ayat seperti di Yohanes 8:34 kalau tidak salah, bahwa di dalam Taurat, ini kata orang Yahudi, di dalam Taurat kami dikatakan penyelamat atau Mesias yang diutus oleh Allah itu akan hidup selama-lamanya. Bagaimana kamu berkata anak manusia itu ditinggikan? Bahkan dipertegas juga oleh Paulus, ya, seperti di An-Nisa 158, yang mana kata Allah mereka itu ragu-ragu, sungguh dalam keraguan yang nyata. Siapa yang disalib itu? Ternyata di dalam Bible juga ditemukan di dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang soal-soal agama dan seorang yang bernama Yesus yang mereka salibkan. Padahal dengan Paulus dengan pasti mengatakan dia hidup. Gitu. Sama ini loh, silakan. sama ini loh Al-Hidayah. Sebentar satu aja sebelum Bapak. Gini, maaf ya dengar Pak ya. Al-Quran Al-Quran itu bukan Alkitab. Sebentar Pak. Yesus bukanlah Allah atau Bapa, sebab Yesus berkata, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Ya, iya, Bapakku lah yang memuliakan aku, yang mana kamu berkata dia adalah Allah kami. Lihat Yohanes 8:54. Yesus tidak merasa pantas untuk mengangkat dirinya. Akan tetapi dia tahu bahwa Bapa telah memilih dia. Yesus tidak mungkin Allah, sebab Allah pantas untuk mengangkat dan mengagungkan dirinya sendiri. Jadi apa ya Pak ya, itu jelas loh bahwa perkataan-perkataan Yesus itu banyak sekali yang mengatakan bahwa jadi gini, jadi Anda percaya bahwa Alkitab itu tidak direvisi, direnovasi atau diobrak-abrik? Bang, Anda aja udah salah ngomong Bang. Udahlah Bang, nggak usah pakai kata Alkitab Bang. Di kitab Anda itu nggak ada nama Alkitab Bang, itu punya Al-Quran. Yang Anda katakan apakah Al-Quran itu sama dengan Alkitab? Iya itu juga namanya sama. Al-Quran itu adalah Alkitab, Al-Quran itu adalah Zikro, tapi kitab Anda itu namanya Bible dan Biblos, Gospel. Waduh, Injil katanya di kitab Wahyu gitu loh. Diam dulu. Gak usah framing gitulah, santai aja gitu loh. Kenapa nggak mau? Karena Alkitab itu bukan kitab nama Anda, bukan, nggak ada di kitab, di bahasa Yunani itu nggak ada kata al. Iya, udah gitu gini loh Pak. Kalau memang pesan Tuhan itu tidak Tuhan sebentar. Pesan Tuhan itu kamu nyantai tapi salah ngomong. Sebentar gue benerin, gue lurusin. Nggak apa-apa, kita nggak usah. Anda membenarkan apa yang ada dalam Alkitab? Bukan.
dari kitab Terus suci. kamu bilang Alkitab Enggak. lagi, padahal udah dijelaskan loh, kamu pura-pura nggak dengar gitu loh. Coba Gini, kalian berpikir ya, gini. kalau itu Gini, pesan diam dulu. Tuhan, Kenapa takut ya? Takut pesan ya? Tuhan itu Diam tidak dulu. mungkin bisa Diam dulu. dirubah-rubah, Coba kita kasih tidak kesempatan akan. beliau, saya mau dengar dulu apa yang beliau mau Nggak, sampaikan. karena dia ngoceh terus, Silakan. padahal kan Dengar orang masih dulu. ngomong ya. Kalau Enggak, nanti saya Dengar kasih dulu, ini, tapi kamu insya nggak mau Allah. dengar apa Iya, kata teman saya, Alkitab itu Wah, tidak dari dengar dulu. Kristen. Coba dengar dulu apa yang kamu mau sampaikan. Silakan. Nanti izin saya bertanya ya. Dengan sesuai dengan apa yang kamu utarakan itu yang saya tanya. Iya, Silakan. iya, santai. Gentle ya, gentle ya. Saya- Kamu orang Medan kan? Orang Medan harus gentle loh. Jangan maluin. Iya, dia. Siap, lanjut. Ah. Isi. Kalau bunda kan perempuan. Kalau Dengar laki-laki dulu. gentle. Kalau Anda mengutip Bible itu, mengutip Bible dari ayat-ayat dari Bible, berarti Anda mempercayai Bible itu tidak diobrak-abrik. Betul kan? Suaranya bang, kucing aja nggak dengar suara kamu. Udah banyak yang tidur di sini. Enggak, saya dengar kok. Suara aku aja Silakan. perempuan lebih garang loh dari kamu. Kok aneh sekali ini orang. Ya nggak apa-apa. Gimana? Ya kalau aku Iya, berbicara lanjut, tentang lanjut. Al-Quran, Apa yang kamu mau bilang, Bang? percaya, makanya Ibu, kita diam ambil dulu, dari Ibu. kitabmu. Ibu diam dulu, Ibu. Nah, keluar Diam dulu, juga Ibu. suaranya kan. Nah, Dengar dulu. Kalau Anda mempercayai, Diam dulu, Bu. Diam dulu, Bu. Anda mengkutip Diam. ayat dari Aku Bible. nyimak ini. Kalau Anda mengutip ayat Iya, dari tapi Bible, kan aku bilang, diam dulu, katanya madam. kalau- Males aku. Udah nggak jadi ya. Madam, bentar, madam. Madamku yang cantik ya. Bentar, coba apa. Enggak gini bang, suaranya itu besar. besarnya besarin dikit kenapa suaranya? Agak. Tadi di typing kor-kor, di sini Biar- pelannya kayak diam. kucing, suaranya Diam, meong meong Diam, gitu. botol. Kalian itu, gua mau bicara nih madam, suaranya keras. Udah gua bilang itu udah banyak yang tidur di sini. Kenapa orang aku memang Kan suaranya ini begini? yang gua bertanya kan So what? soal hidayah. Nah dia yang mau jawab. Dulu, bukan kamu, Bu. madam. Kalau kamu bisa jawab. Udah ke titik poin aja. Udah sampaikan. Ayo. Udah stop. Saya tanya. Ya silakan. Anda mau ngomong apa? Silakan. Kalau Oh, Anda rupanya kamu mau mengutip bertanya dari ayat- tadi, bukan kamu. Saya minta kamu menjelaskan. Ketika kamu sedang menyanggah, maka kamu jelaskan. Kenapa? Dengar Coba. dulu. Saya kan bertanya tadi, kamu bilang mau bertanya balik ketika santai. Indah, saya menunggu. Jadi gini, kalau gitu saya yang ngomong ya. Bagaimana saya membedakan Bible sama Al-Quran? Boleh? Enggak. Karena saya tidak menjawab, saya tidak bertanya sebelum kita menyampaikan apa inti dari pertanyaan. Ya, Gitu. takut dia. Bukan takut, Bang. Mohon Dengar maaf, dulu, saya Bang. ngomong. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman Kristen Dia bingung bahwa menjawab. sebentar, Nggak Bang paham Medan, dia. kami dan sebentar, nggak apa-apa, Bang, begini mereka, nggak apa-apa, santai aja. Ya. Jadi gini, teman-teman Kristen Kenapa sih harus kalau mau kamu dengar tahu ya dulu? satu hal, bahwa di Kumal diskusi seperti ini jangan pernah kita menganggap bahwa Islam itu adalah doktrin. Yang semudah-mudah itu percaya akan dogma. Jadi kami lebih tahu Bible. Jadi untuk kamu menyangga, contoh kalau Bang Budi mengatakan, jangan samakan. Kamu Karena tahu Bible, Alkitab tapi itu kamu tahu adalah Al-Quran kata juga, kedua kan? dari Al-Quran, Kitabullah. Sekarang untuk kamu menyangga, maka saya persilakan. Kamu menyangga, maka dari persanggahanmu nanti saya tanya. Melalui sejarah gospel gitu loh. Saya kan Tetapi kalau kamu ingin bertanya duluan, maka saya menjabarkan dulu gitu. tadi katanya kamu bisa tanya balik, nanti kamu tanya balik ke saya tentang Indah, pertanyaan. karena itu poinnya nanti kita terangkan dulu. Enggak, Sekarang saya kamu poinnya nggak dulu bisa saya terangkan. Kamu aja Bagaimana? nggak bisa jawab Tadi ini. dikasih waktu bicara, tapi cuma ngoceh-ngoceh nggak jelas aja. Males. Dikasih bicara apa Al-Hidayah potong-potong Gini aja terus. salib gini Jangan- aja. jangan dipotong, Poinnya coba saja. satu aja. Kalau Kamu Alkitab terlalu itu banyak menurut awal. kamu Poinnya dijawab, gini, poinnya. Salib. Jangan kamu bilang Alkitab itu milikmu. Alkitab itu di dalam berasal dari bahasa Arab yang mana Yaudah. terdiri dari huruf alif, lam, kaf, ta, Udah, dan nggak usah ba. jelasin. Aku cuma mau bertanya ke Zalikal Al-Hidayah, so kitab. tahu Nah, semuanya. sekarang saya mau tanya. Nah, Nggak usah. Alkitab di dalam yang tertulis di atau yang Oke. kamu imani itu berasal Oke. dari bahasa apa? Sekarang kalau kamu sedang bertanya, berarti kamu sudah mengakui ya bahwa Alkitab itu adalah Al-Quran, bukan Bible gitu ya. Karena saya minta kamu untuk menjabarkan, kamu tidak mampu. Ya toh? Dulu, Tak kan mampu dia, tak bisa dia Oke, menjawab. silakan kamu tanya, silakan. Nah, Ayo, speak. Silakan. kalian kan kalau kalian mengutip ayat-ayat dari Bible,
berarti Anda mempercayai Bible itu tidak diobrak-abrik. Alah, Oh, Fem, oh, salah, kau salah, nanti salah, kalau ke salah, dalam- salah, salah. Kalau kita Terus ngomong salah. tentang Al-Quran, kau bilang kami mana percaya. Bukan, Itu kan bukan. cuma Jawab dulu, jawab dulu. mengembalikan Aku butuh aja jawaban. kau. Aku Ya. butuh Bukan. Kalau jawaban. Saya kau jawab aja percaya deh, saya dengan jawab Bible, deh. sebentar, Bang, sebentar, saya minta teman-teman, izin, Bang. sebentar, teman-teman. Ayo Kamu kan jawab, Kristen ayo kan? Kamu kan Kristen kan? Iya. Karena kamu Kristen, kami tunjukkan di dalam kitabmu. Selesai nggak kamu? Kalau Iya, kau Islam, kami masukkan dalam Al-Quran. Lah, Begini, Karena kau begini, Kristen. begini jawabannya yang singkatnya begini, Bunda. Bunda, jawabannya singkatnya begini. Ya, enggak lah, Kami orang yang membaca Kristen. kitab kamu itu, kami membaca kitab kamu itu karena kami membuktikan Al-Quran benar. Apa yang dikatakan Quran terlampir dalam kitab kamu. apa Yang dikatakan di kitab kamu terjadi selisih. Nah, dikatakan dalam Al-Quran kami bahwasanya bahwa di kitab kamu itu orang-orang kafir yang menyatakan Allah itu tiga berselisih paham. Lalu di kitab kamu dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 25 nomor 19 ternyata di situ ada kalimat selisih paham tentang agama-agama yang mereka dan dia menyatakan Yesus yang mati. Dia selisih paham. Ternyata Al-Quran menyatakan betul. Oleh karena itu kami bertambah iman kami. Ternyata Al-Quran maha benar. Allah. Paham? berarti Satu lagi, satu lagi nih, saya kasih tahu Anda nih. Nih saya kasih tahu Al-Quran. Saya kasih tahu Al-Quran dalilnya ya. Saya kasih tahu dalilnya Al-Quran. Di Al-Quran dikatakan begini. ada di Bible gimana sih? Anak ini kayak cewek yang mau Ntar diam dulu, nggak ada Muhammad di Bible mah tuh sebelum itu. Sebentar saya kasih tahu lagi Manda ya. Ternyata dengerin dulu. Dari mana? Diam, apa dulu masih ngomongin turunan Yesus keturunan siapa? Udah kok saya tanya, Itulah kalau ya, kamu yang nanya-nanya saya selalu keturunan berantakan peringatkan, kamu sama saya. bahwa Kristen kalau tidak punya ilmu jangan naik bang. Jadi jangan kalian Yesus itu benar-benar keturunan sesuatu dari yang Rahab, gitu. penjinah. Udah selesai, tar dulu. Oh Nabi Muhammad nggak ada penjinah. Jadi gini ya, di dalam Al-Quran jelas bahwasannya Al-Quran menjelaskan tentang orang yang menyembah tiga. Padahal Yesus tidak pernah menyatakan, mengajarkan kepada muridnya bahwa saya itu adalah Tuhan. Dikatakan dalam kitab Anda, di kitab Yohanes 17 nomor 3, ya. Bang Budi, tadi dia ngomong Ya. udah menghujat ya. Aku dengar sedikit tadi. Iya, tapi nggak apa-apa sih. Ini kita lagi jelasin, kita lagi ngejelasin. Cuma mereka. Di Yohanes 17:3, Yesus menyatakan dia sebagai rasul seperti apa yang dikatakan di Al-Qur'an, innani anallahu la ilaha illa ana. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku ini adalah rasul sesuai dengan Yohanes 17:3. Artinya, benarlah Yesus itu menyatakan bahwa dia tidak pernah menyatakan diri Tuhan. Sebagaimana yang ada di Al-Quran. Artinya Al-Quran betul menggambarkan bahwa yang namanya Yesus itu adalah Isa alaihissalam yang tidak menyatakan diri sebagai Tuhan. Itu makanya umat Islam tuh nggak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena pernyataan dari kitab Anda sesuai dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran. Anda aja yang menyalahgunakan Al-Quran, kitab itu. Ya, itu ya Bang ya. Jadi kami mengutak-ngatik kitab kamu itu untuk membenarkan apakah Al-Quran benar nih ceritanya tentang kitab kamu yang suka ditambah-tambahin. Ternyata betul. Di Antioquia, semua bapak-bapak gereja itu membuat satu dogma untuk diyakini kepada umat-umat yang waktu itu berada di bawah kuasa Romawi. Ya. Saya jadi ngemil loh, jadi nggak ngantuk. Terus keduanya, kamu buka di surat At-Taubah ayat 30. Kamu hanya meniru perkataan bapak-bapak kafir yang terdahulu. Kamu nggak ada pengetahuan tentang masalah Yesus itu. Kamu cuma pengikut dari pendapat bapak-bapak gereja. Siapa yang ngomong itu? Al-Quran. Ya, kebukti ya. Jadi kita nggak asal-asal ngomong Mas di sini Mas. Ya. Gitu. Nih, saya orang Sumatera Mas. Orang Sumatera itu tegas. Pernah menghujat Pak Stephen nih. Datang menghujat. Hajat nggak ada dasarnya lagi. Aduh. Jadi gini Bang Stephen ya, memang satu hal yang memang kami sudah ambil maklum bahwa kebanyakan dari teman Kristen itu ketika sudah tidak ada apa yang mau dinarasikan, mohon maaf Bang Stephen, bukan kamu, tetapi kebanyakan bila sudah terlanggar dengan ayat-ayat yang jelas itu sudah tidak boleh dipertahankan, maka narasi-narasi penghujatan itu akan terjadi dan disitulah ngeyel yang tidak sudah-sudah. Sementara dalam diskusi, saya itu menunggu-nunggu ya, kapan ada waktu Al-Hidayah ini dipanggil di Indonesia
berdiskusi sama Kristen, pendeta yang paling tersuhur di depan para jemaat, dia berjanji tidak akan membawa Al-Quran dan Bible. Itu janji saya. Karena kalau diskusi secara terbuka, aku yakin bahwa dengan satu pertanyaan saja ayat Bible itu pasti Kristen tidak boleh menjawab. Sebab itulah kemudian timbul narasi-narasi yang menghujat. Sementara poin yang saya mau kasih tahu adalah kami yang masuk Islam ini bukan mau menolak Yesus. Di dalam semua 2 miliar manusia Islam di dunia, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa Yesus itu terhina. Justru Al-Quranlah satu-satunya kitab yang diutus oleh Tuhan semesta alam yang memuliakan Nabi Isa, dan di dalam kepercayaan kami sebagai seorang nabi tidak boleh itu dibunuh oleh ciptaannya, oleh manusia biasa. Karena apa? Seperti halnya Ibrahim. Dia dikasih mukjizat dari Allah, dibakar oleh Namrud di dalam kobaran api yang besar, dia masih selamat. Seperti halnya dia ketika meminta kepada Allah, buktikan, seperti teman-teman Kristen itu bertanya, buktikan ya Allah kalau kamu maha mematikan dan menghidupkan. Maka Allah mengatakan sama Nabi Abraham, ambil 4 burung dan cincang-cincang letakkan di 4 gunung. Lalu dihidupkan kembali burung itu menyatu. Seperti halnya Musa ketika membawa Fir'aun keluar dari tanah Mesir, maka diperintahkan oleh Allah memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbelahlah lautan itu menjadi jalan 12 cabang. Seperti halnya Nabi Yesus yang kami yakini sebagai nabi, itu mendapat mukjizat dari Allah menghidupkan orang mati, yang ada 4 ayat dalam gospel dikasih mukjizat dari Allah. Bahkan dalam Al-Quran itu lebih tinggi mukjizatnya, menghidupkan burung dari tanah liat, ditiupkan menjadi burung, diismillah dengan izin Allah. Justru kami di sini mengatakan bahwa sesungguhnya Bible itu kalau mengikuti ajaran Yesus, yang kalimat Yesus langsung yang tulisan merah, alhamdulillah, mudah-mudahan kamu sudah muslim walaupun kamu belum syahadat. Arti muslim adalah satu Tuhannya. Selamat. Coba kasih ngomong Bunda, kasih ngomong dia. Tapi jangan ada hujatan ya. Si Loren ini bilang ngarang bebas aja. Kok ngarang udah dikasih ayatnya di bawah. Kenapa tadi Bible? Siapa yang ngomong Bible itu udah disempurnakan? Siapa yang ngomong? Ngapain lagi sih naik lagi nih orang ini? Kenapa? Saya Coba mau narasi pengen tahu lebih ngomong apa dia Bunda. Saya bertanya, kalau memang Al-Quran itu mencatat apa yang ada dalam Bible, kenapa yang dikorbankan Ismail bukan Ishak di dalam? Udah dijawab itu kemarin malam. Oke, nggak apa-apa Hasan. Saya mau menguji beliau ini dulu. Sabar. Al-Hidayah, sabar dulu. Kemarin kalian hanya mengutip satu ayat ke ayat lain yang melompat-lompat. Ngomongnya kita keras dikit deh. Terus kalian nggak usah, kami biar. Nanti priming mereka untuk mutar-mutar itu kalau kita potong. Begitu Kristen itu. Terus kalian bilang betul, apa? Iya, saya mengaku telah mencopot ayat. Itu teman kamu yang ngomong di room ini juga. Mencopot ayat. Terus saya kasih tunjuk ayatnya. Nggak usah kau sampaikan orang lain berbicara di sini, framing ini anak ini. Kita berdiskusi. Iya, dia nggak paham. Dari tadi malam dia nggak paham. Dia malah ditanya sama Bang Cinta Selawat, sama Bang apa satu lagi. Kalian nggak baca ayat sebelumnya. Bang Handi banyak. Dia nggak paham. Kelahiran Isa kalian nggak baca. Kok curhat pula kau di sini orang bicara tentang kitabmu, kok curhat di sini. Udah pertanyaannya apa udah? Itu siapa? Salib biar Sekarang anak pertamanya Ibrahim siapa yang pertama kali lahir? Nah itu Ayo jawab. Ismail. Ismail itu anak sulungnya Nabi Abraham atau anak secondnya dari Abraham? Anak sulung. Pasti tunggal dong. Sekarang anak sulungnya Ibrahim yang disembeli itu siapa? Ishak. Ishak itu anak siapa? Nah, kamu baca ayatnya. Sebentar. Anda jawab aja. Anda orang Medan. Biasanya IQ-nya itu karena tiap hari makan ikan sama daging, biasanya lebih cepat. Jangan berputar-putar ngomong sama saya. Kita sama-sama makan daging. Sekarang saya mau nanya sama Anda. Ishak itu anaknya siapa? Ishak anaknya Hagar dan Abraham. Ishak. Anaknya Abraham, nggak ada Hagar punya anak untuk keturunan nasab dalam Yahudi ya. Pasti anak keturunan dari laki-laki. Makanya ditanyakan Ismailnya anak siapa? Bukan anaknya Hagar, bukan anaknya Ismail, bukan anaknya siapa Sarah, bukan.
Ishak aja anak Hagar, kamu udah ngaco ngomongnya. Ishak itu anaknya Sarai. Enggak, gua kira kamu bilang tadi Ismail makanya. Ishak itu anaknya saya, makanya gue kasih tau. Makanya lu jangan asal ngomong sama gue gini ya. Gue kasih tau ya, sebentar Bun. Begini ya Bu, gini ya, gue kasih tau sama lu ya. Si namanya Ismail itu anaknya Abraham yang pertama. Yang disembeli itu adalah Ismail. Karena dia anak tunggalnya. Lu ayatnya baca kitab Yohanes di kejadian 16, 17, baca itu semuanya. Begitu loh, Bro. 17 sampai berapa? Sekarang Anda gini. Anda ini umat Kristen. Lalu Anda bertanya kepada saya tentang ayat. Saya kasih tahu pasalnya 16, 17 Anda baca. Anda nggak mau baca. Anda ini Kristen KTP atau sebagai pengikut dari bapak-bapak gereja yang nggak jelas statusnya? Apa pengikut dari Anwar Chen? Asal ngil gitu, asal ada bunyi. Asal bunyi, asbun, tau nggak? Nanti malu-malu. Saya udah ngeluarkan pasal kejadian pasal 17, 16, 17 Anda baca coba. Gentle dong, kita anak Medan, anak Sumatera. Jangan kayak begini. Ayo dong, baca coba. Kamu tunjukin aja. Kamu minta saya menunjukkan ayat, sedangkan Anda seorang Kristen. Malu nggak? Biar mereka Nggak malu nggak Anda sebagai orang Kristen yang setiap hari, yang setiap minggu datang ke gereja, minta tunjuk kepada saya yang setiap hari megang Al-Quran. Biar mereka tahu kalau kalian itu membohongi mereka juga. Aduh, membohong. Yang dibohongi itu Anda. Enggak. Coba kamu baca lagi deh. Terus nanti saya kasih tunjuk ayatnya, terus kamu bacain lagi. Anda yang baca, coba Anda yang baca. Jangan dong, jangan nyuruh saya itu bukan orang Kristen, Bro. Kalau saya baca kitab Anda, ternyata saya bacanya itu ke Al-Quran, gimana? Salah nggak saya? Karena kitab saya Al-Quran, Bro, bukan kitab Anda. Anda sebagai orang Kristen. Bang Salih malu, teman yang lain malu. Janganlah, Anda itu mewakili Kristen, Anda itu mempermalukan Kristen loh di sini. Tolong Anda punya wibawa sedikit gitu loh. Ini yang ngedengar ini bukannya saya sama Anda doang loh. Bukan 1,5 aja. Tapi di sini ada kurang lebih ada 278 orang loh, Bro. Iya, itu umat Anda sendiri semua itu. Ih, Anda. Jangan mempermalukan, jangan deh. Tolong. Saya sebagai orang Indonesia, nih. Ada 5 agama. Tolong Anda jangan menghinakan salah satu agama di Indonesia ini. Tolong ya. Saya minta tolong dulu sama Anda. Kalau Anda udah naik kemari, tolong menjadi laki-laki yang gentle. Pada saat Anda mengajak kami diskusi, tolong Anda bacakan apa yang saya sebutkan dan akan saya bacakan apa yang Anda sebutkan dalam kitab saya. Enggak, kamu tunjukin bahwa itu memang Ismail yang dikorbankan. Kenapa sih kayak beda Kamu banget? nanya aja, Mereka Salih, tahu. belajar. Coba. Sekarang Anda menyatakan Ishak yang disembelih oleh Ibrahim. Di mana ayatnya? Di mana? Oke, saya baca ya. Ya baca, silakan. Dan setelah ini kejadian Di kitab apa? Sebutkan Kejadian kah, di Matius kah, Lukas, Wahyu atau Yeskel atau di mana? Oh, ajarin Kejadian Bang Budi, 21. ajarin pelan-pelan Bang Budi. Ya, mau belajar. Coba. Kejadian- Pengen tahu. Kejadian 21 ayat 22. 22. Coba baca. Coba baca. Kejadian 22, salah. Bang A, kalau gue turun aja lah Bang A. Enggak, aku udah ada agak cuma pakai center aja ini, sorry. Iya. Ishak hendak dipersembahkan. Dengar, dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Elohim menguji Abraham. Gua pakai bahasa ini ya, Ibrani. Dan Ini setelah jauh lagi peristiwa- kalau karena jangan ke situ Bang, baca aja apa yang tertulis. Jangan pakai kitab borang, nanti jauh lagi kita diskusinya. Karena Elohim itu dipercayakan oleh orang Ibrani, bukan mati itu Bang. Ini kan menyangkut kepada Yesus. Coba. Dan setelah peristiwa-peristiwa itu terjadilah bahwa Allah menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham. Dan dia menjawab, inilah aku. Dan dia berfirman, bawalah sekarang anak laki-lakimu yang tunggal yang engkau kasih, yakni Ishak. Udah. Ishak itu anak tunggal atau anak berapa? Kamu Tahu tahu nggak siapa yang perjanjian Allah dengan Sarah dan Abraham, bahwa yang dijanjikan Allah itu kepada mereka anaknya Sarah. Perjanjian Allah
Di mana ayatnya anaknya Sarah bukan anaknya Abraham? Coba. Ada gak ayat yang menyatakan anaknya Sarah? Ada? Mama orang Silakan kasih ayatnya. Bentar ya. Yang disembelih itu anaknya Sarah bukan anaknya Abraham. Coba, ada gak? Sabar. Aku udah. Bentar. Maaf ya, suara gua agak pelan dikit. semoga mendapatkan petunjuk. Yang lu Baru dengar gua ada anaknya Sarah yang di ini. Bentar ya. Gua agak gelap nih, makanya sabar, agak gelap gua mau bacanya, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi begini, Abraham itu mempunyai dua orang anak. Yang pertama yang lahir itu adalah Ismail dari Hagar. Yang kedua lahir dari Sarah, namanya Ishak. Terus? Nah, sebelum Ismail lahir, Allah sudah berfirman kepada Abraham yang mana dia akan mendapat keturunan. Tetapi karena sudah lanjut usia, maka ada keraguan-raguan dari Abraham. Dan Sarah memerintahkan kepada Abraham, kamu kawinlah dengan Hagar. Mereka kawin sah memang, kawin sah. Kawinlah dengan, ambillah Hagar untuk menjadi istrimu. Supaya jika kamu mendapat keturunan, kita akan ambil anak itu, Ismail. Begitu. Tetapi karena janji Allah itu dia tepati, Bang. Dia tepati. Sehingga mengandunglah Sarah dan melahirkanlah Ishak. Jadi Allah menguji iman Abraham dengan anak yang dijanjikan oleh Allah, yang mana Allah akan memberikan keturunan kepadamu, Abraham dan Sarah. Jadi Ishak ini Abraham yang anak yang dinanti-nantikan sebenarnya. Anak yang dinanti-nantikan. Jadi mereka mengasihi anak yang dinanti-nantikan itu. Jadi Allah menguji iman Abraham dengan mengorbankan anak yang dijanjikan itu, anak yang dikasihi itu. Bukan artinya Ismail tidak dikasihi juga. Tetapi Ishak ini memang janjian dari Tuhan. Begitu. Jadi yang dikorbankan. Di mana janjinya itu, Tuhan? Sebentar saya potong. Di mana janjinya Tuhan untuk mengorbankan yang namanya Ishak?